Halo semua, selamat datang di channel Gunadarma IO. Kali ini kita akan belajar tentang array. Array adalah variabel yang dapat menyimpan banyak nilai. Maksudnya gimana tuh menyimpan banyak nilai? Misalnya kita punya data nilai 5 mahasiswa. Terus kita pengen masukin nilai itu ke variabel. Nah, kita nggak perlu nih bikin variabel nilai banyak kayak gini. Kan selain ribet, capek juga bikin banyak. Coba kalau mahasiswanya itu ada 100, kan capek tuh. Kita bisa gunain array. Jadi di array kita tinggal ngedeklarasiin variabel nilainya sekali. Terus di sini tuh eh, ukuran arraynya berapa. Terus ini ada tipe datanya juga. Terus ini ada value-nya atau isinya. Kalau misalkan sini kita bikin tipe data integer, berarti isinya juga harus integer. Terus isinya nggak boleh lebih dari ini. Kan kita 5 nih. Isinya juga harus 5, nggak boleh lebih. Kalau kurang nggak apa-apa. Kemudian untuk mengakses array ini kita bisa gunakan namanya tuh index. Jadi indeks array itu dimulai dari 0. Ini 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau size array-nya itu ada 5, berarti max indeksnya itu 4. Nah, ini akan mengakses nilai yang indeksnya itu di 0. Itu 10. Coba kita ganti. Kita akan mengakses indeks ketiga, yaitu 9. Kita juga bisa menggunakan iterasi untuk menampilkan semua isi array ini. Bisa melakukan perulangan for. Maka semua nilai yang ada di array nilai ini akan tercetak. Kita juga bisa mengganti isi array ini menggunakan indeksnya. Seperti kita ingin mencetaknya satuan. Misalnya kita ingin mengubah nilai yang ada di indeks 2 ini menjadi 10. Nilai variabel variabel array-nya, kemudian indeks berapa yang ingin diganti, kemudian masukkan value yang barunya. Maka dia akan ikut terganti. Kemudian ada yang namanya itu vektor. Jika array itu statis, kita harus menyebutkan ukurannya di sini. Maka jika menggunakan vektor tidak perlu. Dengan vektor kita bisa menulisnya seperti berikut. Sama ini ada kata kunci vektor, yaitu untuk deklarasi vektor. Kemudian integer ini tipe data vektornya. Kemudian nilai ini nama dari vektor yang kita buat. Kita bisa memasukkan value-nya langsung seperti ini. Dan ini untuk mengiterasi vektor. Caranya mirip seperti array. Kita mulai dari indeks 0. Vektor juga dimulai dari indeks 0. Kemudian karena kita tidak tahu berapa isi dari vektor ini, jumlahnya berapa, kita bisa menggunakan function size ini. Ini kan nilainya dikit, kita bisa tahu. Tapi kalau misalkan banyak, kita susah tuh. Kita bisa menggunakan function size ini untuk mengetahui isi dari vektor. Kemudian di vektor, karena bentuknya dinamis, kita bisa menambahkan
satu lagi nilai di belakang menggunakan function pushback. Nah, maka dia akan menambah satu lagi nilai di belakangnya. Dan kemudian size nilai ini juga akan bertambah. Size ini akan bertambah saat kita melakukan pushback. Kemudian kita juga bisa mengganti nilai sesuai indeks seperti array. Kita bisa melakukan seperti di array, yaitu mengubah nilai dengan menggunakan indeksnya. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini tentang array dan vektor. Dadah.